hala hey, hiding hala hala hiding, hiding hala hala hiding, wajalala eha eha. Tinggallah Erwin dengan Sultan Mandiangin saja di sana. Orang asal Kerinci itu bertanya. Kau ada kesulitan Tidak. Biasa-biasa saja jawab Erwin. Ia mengerti mengapa Sultan Mandiangin bertanya demikian. Tentu karena melihat pakaiannya yang menunjukkan kemiskinan. Kau perlu uang barangkali Anggaplah aku ini pamanmu sendiri. Kalau kau suka. Bagi kami kau sudah dianggap keluarga sendiri. Terima kasih. Saya tidak memerlukan apa-apa. Bila ada kesempatan saya pasti akan datang. Apakah Sabrina sudah nikah dengan Sabarudin? Tanya Sultan Mandiangin. Entah pas saya tak tahu. Setidak-tidaknya mereka tidak mengabarkan kepada saya. Tetapi kalau sudah, tentu baik sekali. Bagaimana mau baik? Pada suatu ketika pasti ia membinasakan Sabarudin. Sedangkan kemenakannya sendiri ia tega. Kalau tidak karena bantuanmu, tentu cucuku itu sudah mati. Bukan karena saya Pak yang menyembuhkannya Tuhan. Saya hanya hamba yang digunakan Tuhan untuk penyembuhan itu. Tiada daya dan akal manusia tanpa diberi daya dan akal oleh Tuhan. Maksud saya akal yang baik. Akal yang jahat datangnya dari setan. Kau orang baik dan berilmu. Sering-seringlah datang ke rumah. Aku suka ngomong-ngomong dengan kau. Sultan Mandiangin diam sejenak. Erwin melihat bahwa masih ada yang mau dikatakannya. Dan dugaannya benar. Bertanya orang Kerinci itu. Apakah ada korban-korban baru Sabrina? Saya tidak mengetahuinya. Jawab Erwin. Aku kasihan padanya. Tetapi juga kasihan pada bayi-bayi yang jadi korban. Sifat itu bukan kehendak hati Sabrina. Itu warisan yang tidak dapat dielakkan. Kata Erwin. Tidakkah kau dapat menolongnya? Bagaimanapun dia kemenakanku. Kata Sultan Mandiangin yang ingin kemenakannya sembuh. Saya tidak punya kesanggupan untuk itu. Jawab Erwin. Mereka berpisah. Masing-masing dengan pikirannya tetapi. Kedua-duanya mengenai diri Sabrina. Sabarudin dan Sabrina telah tiba di rumah mereka. Perasaan malu amat mengacaukan pikiran dan hati wanita cantik itu. Tak lama kemudian Erwin juga tiba di sana. Dia ingin memberi bantuan seberapa biasa. Walaupun sekedar bantuan moral. Menyembuhkan Sabrina rasanya ia tidak akan sanggup. Ia tidak pernah mempelajari ilmu memanusiakan kembali wanita yang cindaku. Kakek dan ayahnya pun tidak dapat membuat dirinya menjadi manusia biasa. Jangan kau terlalu bersedih sab kata Erwin. Semuanya ini penentuan. Kita tidak dapat mengelakkannya. Pamanmu sama sekali tidak marah padamu. Sebab ia pun tahu bahwa apa yang terjadi itu bukan kehendak hatimu. Kau bahkan tidak menyukainya. Tetapi juga tidak mampu melawannya, kata Erwin. Benar juga. Cerita Erwin agak meringankan beban hati Sabrina. Dalam keadaan wajar, manalah mungkin ia tega menyakiti apalagi membunuh kemenakannya. Tetapi kalau sedang mengharimau, maka dalam dirinya sifat harimau atau cindakulah yang menguasai dirinya. Sama halnya dengan Erwin. Tetapi manusia harimau ini tidak mempunyai kegemaran menghisap darah. Ia hanya menyerang atau membunuh mereka yang menyakitinya atau merupakan bahaya bagi keluarga dan sahabat yang disayanginya. Erwin, dengan apa aku menebus dosaku padamu? Tanya Sabarudin. Kau tidak punya dosa padaku. Jadi tak ada yang harus kau tebus. Aku selalu berhadap agar kau dan Sabrina bisa hidup bahagia. Lebih baik kalian mempercepat pernikahan kalau sudah ada kebulatan persetujuan untuk itu. Jangan sampai terjadi sesuatu yang terkutuk. Sebab kalian akan celaka, kata Erwin. Sabrina dan Sabarudin berpandangan sekilas. Dalam hati sama-sama mengatakan bahwa Erwin rupanya belum tahu tentang keterlanjuran yang telah mereka lakukan. Tetapi ia mengetahui bahwa kedua sejoli itu hendak ke Kerinci. Kau sahabat terbaik yang pernah kumiliki di dalam hidupku kata Sabrina. Tetapi sebaik ia selesai dengan ucapannya itu. Ia merasakan bahwa dirinya akan berubah pula jadi harimau. Keringat dingin mulai mengucur dan dengan sepenuh hati ia berdoa agar janganlah sampai terjadi. Betapa akan malunya di hadapan Erwin dan Sabarudin.
Yang tidak disukainya itu tak terlawan oleh Sabrina. Bahkan prosesnya berjalan cepat. Bulu-bulu harimau mulai tumbuh di tangan lalu di kakinya dan setelah itu seluruh tubuhnya. Yang aneh dan tak dapat diuraikan dengan hukum akal adalah bertanggalannya pakaiannya seolah-olah sengaja ditanggalkan. Sabarudin merasa takut tetapi yang lebih daripada itu ialah malu. Bukan main malunya ia kepada Erwin. Sabrina tetap dengan wajahnya yang cantik telah mempunyai tubuh harimau. Dipandanginya Sabarudin dan Erwin. Air mata membasahi pipinya menandakan duka cita yang menjalari seluruh hatinya. Sabarudin, pandanglah aku baik-baik dan lama-lama. Aku yang calon istrimu. Kau tahu apa yang kupikirkan? Tanya Sabrina. Sabarudin tidak menjawab. Otaknya penuh tanda tanya. Apakah yang akan dilakukan Sabrina? Mungkinkah ia akan membunuh Sabarudin untuk kembali ke Erwin yang lebih kurang sejenis atau sedikitnya hampir senasib dengan dirinya? Ataukah ia akan meminta agar Sabarudin jangan takut? Karena perubahan itu hanya sebentar. Ia segera akan jadi Sabrina yang biasa lagi. Berbadan indah dan berparas cantik. Tidak malu untuk dibawa kemanapun. Sabarudin, aku pernah mengancammu untuk jangan meninggalkan diriku. Karena aku telah meninggalkan Erwin untukmu. Kata Sabrina. Mendengar ini laki-laki dari ujung pandang itu jadi berdebar dan amat tertarik. Apa yang hendak dikatakan atau dilakukannya? Erwin juga begitu. Tetapi celakanya bagi manusia harimau yang anak jalubuk ini. Ia sendiri pun mulai merasakan apa yang biasa dirasanya kalau ia akan mengharimau. Bagaimana? Akan bergegas pulangkah ia supaya jangan terjadi di rumah Sabarudin. Tetapi apakah ia sempat mencapai rumahnya yang begitu jauh letaknya? Kalau mengharimau di hadapan orang banyak mungkin akan lebih celaka baginya. Ia akan dikeroyok orang ramai. Dan kalau sampai terjadi begitu maka ia akan terpaksa melakukan pembunuhan-pembunuhan. Karena ia tidak rela dibunuh. Ada kalanya orang terpaksa membunuh untuk tidak terbunuh. Sabarudin, seharusnya aku tidak kemari tadi, kata Erwin. Mengapa? Kau menyesal? Kau sudah sangat membenci kami. Tanya Sabarudin. Bukan begitu. Aku datang hanya menyusahkan kalian, kata Erwin. Apanya yang susah? Tanya calon suami Sabrina yang belum menyelesaikan kata-katanya karena dipotong oleh Erwin. Aku akan berubah wujud kawan. Aku akan jadi harimau. Kumohon maaf dan mohon kau jangan takut. Kau tahu, aku tidak berbahaya bagi kawan, kata Erwin dan perlahan-lahan ia pun berubah bentuk. Jadi manusia harimau, tubuh harimau dengan kepala Erwin. Anak jalubuk cucu Raja Tigor dari Mandailing. Sabarudin benar-benar jadi takut. Sangat takut. Tetapi tidak dapat berbuat lain daripada menunggu apa lagi yang akan terjadi. Bencana atau kembalinya mereka jadi manusia kembali. Sebagai dongeng padahal ini suatu kenyataan. Seorang manusia di hadapan dua makhluk. Seorang sahabat laki-laki dan seorang kekasih wanita. Kedua-duanya dalam bentuk yang hanya sedikit manusia di permukaan bumi ini cukup beruntung untuk pernah menyaksikannya. Tubuh harimau dengan kepala manusia. Sungguh tak masuk akal tetapi suatu kenyataan bagi Sabarudin. Karena mata kepalanya sendiri mempersaksikannya dan jantungnya yang berdebar-debar oleh kegelisahan dan ketidakpastian apakah kelanjutan dari semuanya ini. Sabrina memandang Erwin yang juga memandang dirinya. Tetapi Sabrina segera menundukkan kepala. Ia teringat pada rasa sayangnya yang amat sangat dulu pada manusia harimau di hadapannya itu yang ternyata juga amat mencintainya. Mengapa ia sampai berpaling pada Sabarudin yang manusia seutuhnya? Yang selalu takut menghadapi dirinya manakala ia sedang mengharimau. Sabarudin pun merasa bahwa sebenarnya kedua makhluk di hadapannya itulah yang harus hidup rukun berdampingan, saling tunjang-menunjang dan menghibur manakala salah satu menjelma jadi harimau. Tiba-tiba Sabrina berkata, "Aku tadi belum selesai dengan kalimatku Sab. Dulu aku mempertahankan kau mati-matian. Bahkan aku akan membunuhmu kalau engkau meninggalkan aku. Aku telah membuat kau ketakutan ketika aku berubah wujud di rumah paman. Ingat kau melarikan diri waktu itu. Kemudian kau kembali lagi padaku.
Kau yang manusia, dengan aku yang bukan manusia dan bukan pula harimau sepanjang waktu. Dan kurasa, batinmu sangat tertekan. Aku tak dapat memastikan apa yang kau rasakan pada detik-detik ini. Tetapi kau sekali lagi melihat kenyataan bahwa aku tidak dapat melawan. Manakala saat seperti ini datang, aku sayang padamu. Aku tak mau kau menderita lebih lama. Jangan berkata begitu, kata Sabarudin menukas. Aku tidak menderita. Sudah pernah kukatakan padamu bahwa saat seperti ini tidak selalu datang dan aku sudah siap untuk saban waktu menerimanya. Sabrina, bukankah kita tidak dapat mundur lagi? Mendengar ucapan itu, cindaku cantik itu memandang Erwin. Dan Erwin juga bertemu mata dengannya. Erwin tentu tahu apa yang tersimpul di dalam kalimat Sabarudin. Malang memang selalu tak dapat ditolak. Pada waktu itu keluar seorang wanita muda membawa baki berisi minuman dan makanan kecil untuk dihidangkan. Melihat dua makhluk yang tak pernah dihayalkannya itu, Ija hanya sempat menjerit yang kemudian tersendat dan ia rubuh dengan suara cangkir-cangkir yang berantakan. Kemudian terdengar suara yang biasa didengar Erwin. Dalam keadaan semacam itu, suara mengaung. Ketiganya terkejut dan saling pandang. Kemudian Sabarudin, cindaku dan manusia harimau mendekati Ija untuk memberi pertolongan. Tetapi maut sudah lebih dulu menjemput wanita yang malang itu. Sabarudin jadi takut dan bingung sekali. Kalau Sabarudin bingung karena mungkin harus mempertanggungjawabkan kematian Ija, maka Erwin dan Sabrina dengan otak manusianya jadi amat sedih. Karena seorang insan lagi mati disebabkan wujud mereka. Andai kata mereka tidak sedang mengharimau, tentu Ija tidak akan menemui ajalnya. Bahkan akan mempersilakan mereka semua minum dan mencicipi kue buatannya sendiri, lemper ayam yang amat lezat. Sabrina yang menghadapi mayat wanita itu kemudian tak dapat menahan isak tangisnya. Ia merasakan bahwa dirinya seorang pembunuh. Walaupun tadi dia tidak berbuat apa-apa. Kesalahannya, kalau mau dikatakan kesalahan, hanyalah karena ia tidak dapat melawan perubahan wujudnya dari perempuan yang begitu cantik, jadi makhluk yang sangat menakutkan. Lalu ia teringat pada dua bayi tak berdosa yang beberapa waktu yang silam tentu mati pula karena ia menghisap darah mereka untuk memuaskan dahaganya sebagai seekor cindaku. Betapa kejam dia, ia yang dalam keadaan biasa benar-benar seorang wanita cantik penakluk hampir setiap pria. Suatu pemandangan yang sangat aneh memang. Wanita jelita bertubuh harimau menangis karena melihat betapa buruk akibat dari nasib dirinya. Nasib yang bukan buatannya sendiri, tetapi takdir yang tidak dapat dielakkan. Dalam Sabrina menangis sehingga tubuhnya tergoncang-goncang, itulah pula ia perlahan-lahan berubah jadi manusia kembali. Dan dia meneruskan tangisnya untuk menyalurkan pukulan batin yang mendera. Kau lihat sendiri Sabarudin. Aku ini pembunuh walaupun di luar kehendakku. Aku sadar kini bahwa aku tidak berhak mendapat kasih apalagi dicintai. Oleh karenanya, lebih baik kita berpikir dan berbuat menurut pertimbangan yang wajar. Kau bukan hanya laki-laki ganteng. Ningrat lagi, kau bisa mendapat gadis mana saja yang kau ingini. Jangan kau kira aku beriba-iba. Aku kini benar-benar menyadari keadaan diriku. Bagaimana tidak, Mak Ijah yang baik ini mati karena aku. Akulah pembunuhnya. Walaupun aku tidak menjamahnya. Walaupun aku tidak menghisap darahnya, kata Sabrina. Tetapi Erwin segera menukas. Kau keliru Sabrina. Dia bukan mati karena kau tetapi karena aku. Jangan berarti pikiranmu. Aku yakin bahwa melihat aku tadilah maka perempuan malang ini terkejut, takut, lemas, suatu komplikasi tersendiri yang sudah di luar kesanggupan jiwanya untuk diatasi. Kalau begitu, karena aku dan kaulah, kata Sabrina yang tahu bahwa Ijah mati bukan karena Erwin semata-mata. Mereka berdua sama-sama mempunyai rupa yang bisa membuat orang mati ketakutan atau tewas karena terkejut. Namun begitu ia menghargai cara Erwin hendak mengambil alih semua dosa. Manusia harimau yang pernah dikhianatinya ini memang jantan. Lebih daripada itu, merasa dendam pun kiranya tidak. Erwin lebih baik dan lebih lembut dari kebanyakan manusia yang bukan manusia harimau.
Ia sama dengan ayah dan opungnya. Manusia-manusia harimau yang lebih berkemanusiaan dari orang-orang yang selalu bicara tentang kemanusiaan. Sebuah ironi dalam kenyataan. Erwin heran mendengar pendirian Sabrina kini yang dengan sukarela mau melepaskan Sabarudin. Padahal dulu dipertahankannya mati-matian. Dan ia lebih heran lagi ketika mendengar Sabarudin tanpa ragu-ragu berkata, "Tidak Sabrina. Yang pernah keliru tempo hari adalah aku bukan kau. Aku yang ketakutan dan menyingkir hanya karena kau kebetulan memperoleh takdir yang begitu. Aku sayang padamu walaupun kau selama hidup mengharimau. Kita tinggal di rumah saja sayang. Tak usah bertemu dengan siapapun juga. Tahu kau apa yang kuingini sekarang? Aku ingin jadi cindaku seperti kau. Lalu kita mencari tempat tinggal jauh dari masyarakat. Di desa di pinggir hutan. Bagiku hidup ini akan terasa meriah dan bahagia kalau kita bisa terus bersama-sama." Sabrina jadi heran dan sekaligus terharu. Apakah sudah begini besar perubahan yang terjadi atas diri orang pertama yang mencicipi dirinya beberapa waktu berselang? Tidak lagi punya rasa takut. Betul-betul hendak hidup bersamanya sepanjang umur. Mau hidup ke pinggir hutan untuk menjauhi masyarakat. Bukan hanya Sabrina orang Mandailing yang masih belum berubah wujud itu pun serasa tak percaya atas apa yang baru didengarnya. Tetapi mengapa pula tak mungkin? Kalau dulu Indahayati almarhumah istrinya pernah amat kasih dan setia padanya padahal ia pun pernah melihat Erwin menjadi harimau. Mengapa pula seorang Sabarudin betapa tinggi pun keningratannya tidak bisa mencintai cindaku yang amat cantik itu?